Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratur Komaria dengan NIM 201105005. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan neraca keuangan untuk memenuhi CPK Manajemen Akuntansi Kefarmasian. Di sini ada data transaksi dari Apotek Hima Farma selama bulan April 2020. Nah, untuk menghitung neraca keuangan ini, yang pertama kita lakukan adalah memindahkan data transaksi ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat laporan keuangan pada bulan April 2020. Data-data yang terdapat pada laporan keuangan adalah tanggal, transaksi, aktiva, dan pasiva. Pada aktiva itu terdapat 4, yaitu kas, persediaan alkes dan obat, peralatan, dan piutang. Untuk pasiva itu terdapat 2, yaitu hutang dan modal. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah melihat data transaksi pada bulan April. Nah, pada tanggal 1 April, Apotek menyetor uang tunai ke dalam kas perusahaan sebanyak 50 juta rupiah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menulis tanggalnya terlebih dahulu. Pada transaksi kita tulis menyetor uang tunai. Berarti kasnya dapat 50 juta rupiah. Nah, otomatis jika kasnya terdapat 50 juta, maka otomatis modal bertambah menjadi 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 April membeli peralatan kasir dari Nusa Elektronik seharga 5 juta, baru dibayar 2.500.000. Yang pertama dilakukan, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Lalu pada transaksi ini kita tulis membeli peralatan kasir. Berarti pada peralatan kita tulis 5 juta rupiah. Pada kas otomatis berkurang 2.500.000. Karena baru dibayar 2.500.000, maka hutang bertambah menjadi 250.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 April membeli obat-obatan pada PBF Kimia Farma sebesar 7.500.000. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Pada transaksi kita tulis membeli obat pada PBF Kimia Farma. Maka persediaan alkes dan obat ini bertambah menjadi 7.500.000 rupiah. Maka kas berkurang menjadi 7.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu mendapat pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 15 April. Berarti kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, 15 April. Pendapatan jasa. Berarti otomatis kas bertambah menjadi 1 juta rupiah. Berarti jika kas bertambah, maka modal juga bertambah sebesar 1 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu membayar angsuran hutang kepada Nusa Elektronik sebesar 1 juta pada tanggal 17 April. Kita tulis pada tanggal 17 April membayar angsuran hutang, maka otomatis kas berkurang sebesar 1 juta dan hutang berkurang sebesar 1 juta. Transaksi selanjutnya yaitu mendapatkan pendapatan penjualan obat sebesar 3 juta pada tanggal 21 April. Kita tulis tanggal 21 April. Pendapatan obat otomatis kas bertambah menjadi 3 juta. Berarti modal juga bertambah sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 23 April seorang karyawan pinjam 200.000. Sama ya, kita tulis tanggalnya 23 April dipinjam karyawan. Berarti kas kita berkurang sebesar 200.000 dan piutang kita bertambah menjadi 200.000. Karena karyawan itu meminjam, maka masuk dalam piutang. Artinya karyawan berhutang kepada perusahaan kita. Selanjutnya pada tanggal 25 April membeli alkes sebesar 10 juta. Maka di sini kita tulis 25 April membeli alkes. Berarti kas kita berkurang menjadi 10 juta. Dan persediaan alkes dan obat bertambah menjadi 10 juta. Nah, selanjutnya kita akan melihat transaksi pada tanggal berikutnya. Nah, pada tanggal 28 April itu mendapat pendapatan penjualan obat dan alkes sebesar 7 juta. Pada tanggal 28 April mendapat pendapatan obat dan alkes, maka kas kita bertambah sebesar 7 juta rupiah. Berarti otomatis modal kita juga bertambah sebesar 7 juta. Pada transaksi yang terakhir yaitu peralatan disusutkan 2% dari harga belinya pada tanggal 30 April. Berarti harga belinya 5 juta disusutkan 2%. 2% dari 5 juta yaitu 100.000. April mengalami penyusutan peralatan, maka peralatan kita berkurang menjadi 100.000 dan modal kita juga berkurang menjadi 100.000. Setelah merekap semua transaksi dari bulan April, yang kita lakukan sekarang adalah menjumlah.
dari aktiva dan pasiva sendiri, yang pertama adalah kita menjumlah kas. Selanjutnya pada persediaan kita jumlah. Pada peralatan dan pada piutang. Selanjutnya untuk pasiva, kita jumlah yang hutang, dan modal. Selanjutnya kita akan menjumlah untuk aktiva dan pasiva. Untuk aktiva kita jumlah semuanya. Dari kas, persediaan alkes dan obat, peralatan, dan juga piutang. Dan untuk aktiva kita jumlah hutang dan modal. Nah, dari hasil penjumlahan ini, aktiva dan pasiva mempunyai jumlah yang sama, yaitu Rp62.400.000. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat set baru. Kita kasih judul neraca keuangan. Nah, selanjutnya pada neraca keuangan ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom aktiva dan juga kolom pasiva. Nah, pada kolom aktiva ini terdapat aktiva lancar, dan pada kolom pasiva terdapat kewajiban lancar. Untuk aktiva lancar itu terdapat kas, persediaan obat dan alkes, dan piutang. Untuk kas, kita copy dari jumlah kas yang sudah kita hitung. Kita copy, kemudian kita tinggal paste. Nah, selanjutnya untuk persediaan obat dan alkes, kita copy juga dari jumlah persediaan alkes dan obat ini. Selanjutnya untuk piutang, jumlah dari piutang kita copy. Selanjutnya pada kewajiban lancar terdapat hutang usaha. Hutang usaha ini kita dapat dari hasil hutang perusahaan. Kita copy. Selanjutnya kita menghitung total
lancar. Total lancar ini adalah jumlah dari kas persediaan obat alkes dan piutang. Selanjutnya kita hitung total kewajiban usaha. Nah, untuk total kewajiban usaha ini adalah jumlah dari kewajiban lancar. Selanjutnya kita hitung aktiva tetap. Untuk aktiva tetap ini terdapat peralatan. Yang didapat dari jumlah peralatan perusahaan. Kita copy, kita pindahkan ke neraca keuangan. Selanjutnya kita hitung total aktiva tetap. Nah, total aktiva tetap ini jumlah dari peralatan tadi. Selanjutnya kita akan menghitung modal. Untuk modal ini adalah jumlah dari kewajiban lancar. Untuk modal ini kita copy dari total modal yang sudah kita hitung. Selanjutnya kita hitung total modal. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung total dari aktiva dan pasiva. Untuk total aktiva adalah jumlah dari total aktiva tetap ditambah total lancar. Selanjutnya untuk total dari pasiva jumlah dari total modal ditambah total kewajiban usaha. Nah, untuk hasil total aktiva dan pasiva adalah sama, 62.400.000 rupiah. Sama dengan yang tadi, yang laporan hasilnya itu 62.400.000. Sama ya untuk laporan keuangan dan juga neraca keuangan ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengcopy, pindahkan di. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memindahkan pada Word. Ini adalah neraca keuangan Apotik Kimia Farma per April 2020 yang didapat pada data transaksi ini, yang menghasilkan total aktiva 62.400.000 dan total pasiva 62.400.000 rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.